Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana menetapkan topik riset serta merumuskannya ke dalam research question, atau pertanyaan riset. Nah, atribut riset yang baik, atribut dari topik riset yang baik ini saya ambil terutama dari Saunders, buku Saunders. Yang pertama itu tentu memenuhi kriteria dari prodi. Jadi perhatikan apa kriteria, batasan-batasan tema riset yang dianjurkan. Kadang-kadang ada beberapa prodi yang tentunya memiliki batasan-batasan tertentu. Juga dari dosen pembimbing. Di situ dosen pembimbing Anda bisa lihat dari minat dan area riset dari dosen pembimbing tersebut. Salah satunya Anda bisa melihat dari Google Scholar. Kemudian sesuai dengan minat peneliti itu sendiri. Jadi topik riset yang baik itu membuat si periset itu bersemangat untuk melakukan penelitian. Jadi ada minat di situ, ada keingintahuan yang besar di situ untuk mengetahui sesuatu yang juga ingin diketahui oleh si peneliti itu sendiri. Kemudian atribut yang kedua adalah visible, tentunya bisa dilaksanakan, ada datanya visible untuk diperoleh, waktu yang dialokasikan oleh prodi ya terkait dengan batas waktu studi Anda misalkan itu juga, memenuhi syarat, Anda punya kesanggupan untuk melakukan penelitian tersebut, untuk melakukan pengambilan data misalnya, dan seterusnya. Jadi misalkan Anda tidak sanggup untuk, melakukan observasi secara langsung ke lapangan yang lokasinya secara geografis jauh. Nah, mungkin Anda perlu meninjau ulang, batasan penelitian yang Anda akan lakukan. Kemudian, nah ini juga yang penting adalah ada kaitannya dengan teori dari hasil penelitian terdahulu. Jadi riset penelitian itu, eee anda tidak hanya bicara tentang apa yang terjadi di dunia nyata, real world, tapi juga Anda perlu cross check dengan teori-teori yang bisa menjelaskan fenomena yang menjadi ketertarikan Anda itu. Jadi Anda perlu balance, perlu seimbang. Jadi, melihat kondisi nyata Anda perhatikan juga, baca juga gitu ya literatur-literatur, teori-teori yang bisa menjelaskan fenomena tersebut. Kemudian ada kebaruan. Nah, ini adalah salah satu syarat untuk, karena saya bicara tentang tesis ya, maka Anda perlu ada kebaruan di situ atau istilahnya gap penelitian. Untuk S2, kebaruannya itu harus ditunjukkan dengan adanya pengembangan dari teori yang ada atau pengembangan dari model terdahulu. Nah, ini yang Anda perlu diskusikan banyak dengan dosen pembimbing karena dosen pembimbing tentunya lebih berpengalaman untuk mencari atau gap penelitian untuk apa mengetahui teori-teori yang sudah ada, yang sudah banyak digunakan atau sudah diteliti sebelumnya. Nah, ini Anda perlu berdiskusi dengan dosen pembimbing. Kemudian outcome yang dihasilkan akan bermanfaat, ini Anda pastikan bermanfaat, meskipun misalkan tidak sesuai dengan hipotesis yang Anda ajukan atau dugaan yang Anda, rumuskan di awal. Jadi apakah itu, sesuai dengan hipotesis Anda atau dugaan Anda ataupun malah bertentangan hipotesis Anda, itu pastikan dia akan bermanfaat untuk menjelaskan atau memecahkan menjadi solusi buat, fenomena atau masalah yang Anda jadikan, objek penelitian, fokus studi. Nah, ini beberapa cara untuk membagikan ide riset. Ada yang, melakukan rational thinking, ada dengan menggunakan creative thinking. Kalau rational thinking berarti Anda pikirkan kelebihan saya apa, misalkan saya, kekuatan saya adalah dalam, melakukan pengolahan data kuantitatif. Tapi saya tidak punya kapabilitas yang mumpuni untuk melakukan pengolahan data kualitatif. Nah, itu Anda perlu sadari di awal, sehingga ketika Anda melanjutkan topik riset atau menetapkan topik risetnya, menetapkan metodologinya, Anda perlu pahami kelebihan dan kelemahan Anda itu. Atau misalkan kaitan dengan lokasi, dengan biaya, itu Anda sadari betul apa kelebihan dan kelemahan Anda. Kemudian, nah ini jadi Anda lihat, apa topik riset yang menjadi minat dari si calon pembimbing Anda atau pembimbing Anda. Ini yang tadi saya katakan, coba lihat di Google Scholar, Anda lihat, Anda petakan minat-minat riset dari
calon pembimbing Anda itu seperti apa, apakah sesuai dengan topik riset yang ingin Anda, eee, dalami. Karena kalau sesuai, itu akan sebenarnya akan memudahkan Anda sendiri karena Anda berkonsultasi dengan pihak yang paham dengan topik riset Anda. Sehingga biasanya ya, ini pada umumnya proses pencarian literatur, proses perumusan model, pembangunan model, proses, nanti Anda melakukan analisis itu relatif akan lebih mudah kalau memang ada, eee, Anda dibimbing oleh, eee, s eee, s apa, dosen pembimbing ataupun mungkin ada asisten riset ya, biasanya mungkin ada co-pembimbing, itu yang memang sesuai dengan, minatnya sesuai dengan topik riset yang Anda ingin dalami. Kemudian, nah lihat judul-judul dari topik riset sebelumnya. Ini juga, Anda bisa seperti positioning lah, memposisikan topik riset Anda seperti apa. Kemudian banyak melakukan diskusi, ini juga membantu misalkan dengan sesama teman, dengan asisten riset tadi saya bilang, pembimbing, atau bahkan dengan dosen pembimbing itu sendiri. Nah, ini searching existing literatur, ini mungkin di tahap awal Anda bisa melalui apa, nuliskan keyword, melalui apa, Google Scholar atau kalau Anda minta bantuan ChatGPT mungkin di awal bisa, meskipun tentu Anda tidak bisa, tidak bisa bergantung, tidak bisa mengadopsi penuh apa yang disampaikan oleh AI. Jadi Anda tetap perlu melakukan olah pikir sendiri dari apa yang disampaikan atau, jadi result dari pencarian Anda dengan menggunakan, eee, AI. Kemudian scanning the media, Anda lihat media-media apa yang kemudian perlu Anda, jadikan sarana untuk mengetahui lebih dalam, untuk mencari ide riset, misalkan dari laporan perusahaan, bahkan dari, media massa misalkan, tapi tentu yang kredibel, itu bisa dijadikan, cara untuk membangkitkan ide riset, karena ide riset ini di awal ini kadang-kadang itu, ada beberapa mahasiswa yang mengalami kesulitan. Untuk creative thinking di sini akan saya bahas pada, eee, topik bahasan selanjutnya. Terima kasih.